Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Saya tidak membaca seluruh ayat-ayat ini, tetapi saya berharap saudara akan membaca di rumah maupun di kantor saudara. Dan fokus kita ada pada ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacanya kepada saudara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Rasul Paulus mengajarkan kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat selalu melibatkan dua aspek. Yang pertama adalah aspek batinia. Firman Tuhan mengatakan dengan hati orang percaya. Pernyataan ini bukan saja menyiratkan suatu pengertian, tetapi melibatkan kehendak, melibatkan persetujuan yang tulus dan kuat dari hati. Bukan percaya namanya kalau tidak melibatkan hati. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan dengan hati kita, maka Allah memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran. Yang kedua, aspek lahiriah. Firman Tuhan juga mengatakan dengan mulut orang mengaku kepada siapa? Mengaku kepada Allah. Dengan cara seperti apa? Dalam doa dan pujian kepada Tuhan. Yang kedua, mengaku kepada siapa? Mengaku kepada manusia. Dalam aspek kehidupan kita, dalam karakter kita yang menampakkan karakter Kristus. Saya mau katakan pada pagi hari ini, kualitas rohani saudara tergantung dari pujian dan penyembahan doa saudara kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini mari nampakkan percayamu yang melibatkan aspek batinia dan aspek lahiriah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, konteks ini juga didahului dengan kerinduan Rasul Paulus bagi bangsanya, bangsa Yahudi, agar mereka diselamatkan. Mereka hanya melakukan kegiatan rohani secara lahiriah tanpa melibatkan batin mereka kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya pasal 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Inilah kondisi bangsa Israel pada waktu itu, sehingga kerinduan Rasul Paulus agar mereka mengenal Kristus yang merupakan penggenapan hukum Taurat yang di dalamnya nyata kebenaran Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesimpulan renungan kita pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama, jagalah kerohanian kita di hadapan Tuhan dengan benar. Jangan sampai akhirnya kita melakukan segala aktivitas rohani kita dengan sempurna. Sekali lagi, jangan sampai kita melakukan aktivitas rohani kita dengan sempurna, tetapi hati kita menjauh dari Tuhan. Sekali lagi saudara, jangan kita melakukan segala aktivitas rohani kita dengan sempurna, tetapi hati kita menjauh dari Tuhan, yang seharusnya menjadi fokus kita dan bukan kegiatan rohani kita. Yang kedua, setelah kita menikmati keselamatan karena iman kita kepada Tuhan, maka tugas kita adalah mentransferkan keselamatan itu kepada orang di sekitar kita, kepada saudara-saudara kita, kepada rekan sekerja kita, kepada rekan bisnis kita, melalui kehidupan kita yang menampakkan karakter Kristus. Hari ini saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya percaya saudara berjalan dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Mari libatkan aspek batiniamu
dan aspek lahiriamu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biar kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba datang di hadapan hadirat-Mu, hamba taruh umat-Mu kepada Tuhan. Bapa, kuatkan iman kami untuk tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Dan itu terpancar dalam kehidupan kami, keseharian kami, dalam perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa bagi umat-Mu, tetap memberkati mereka dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Hamba berdoa, jaga lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu. Hamba berdoa bagi yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Yang dalam masalah, Tuhan berikan kemenangan dan kekuatan. Yang mulai hilang harapan, Tuhan memberikan pengharapan. Yang mulai ragu akan masa depan mereka, Tuhan, Engkau tetapkan mereka bahwa mereka memiliki masa depan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berjalan dalam kemenangan hari ini karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, 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 amin. Puji akan nama Tuhan. Tetap semangat menjalani hari ini. Jaga kesehatan saudara dan jaga iman saudara. Tetap kuat dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara.